Ya itu tadi pemirsa, meski mendapatkan perlakuan yang kurang adil selama dalam perhelatan sepak bola dunia 2026, tim nasional Iran tetap memberikan pesan hangat yaitu berterima kasih kepada tuan rumah Amerika Serikat ataupun Los Angeles. Kami akan hadirkan bagaimana sesungguhnya makna dari isi surat tersebut. Apakah ada pesan tersirat di dalamnya? Kami akan hadirkan, sudah hadir bersama kami narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Pemirsa, satu persatu saya akan sapa. Di sebelah saya sudah ada Bang Effendi Ghazali yang merupakan pemerhati sepak bola. Selamat malam Bung Ege. Malam. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pemirsa kami juga ingin menyapa sudah ada Mas Anton Ali Abbas yang merupakan pengamat militer Said. Selamat malam Mas Anton. Malam Mbak Windy. Ya, tentunya ini menjadi hal yang penuh sorotan Bung Ege karena kita ketahui bagaimana perlakuan dari tuan rumah, tapi ternyata ini ada pesan yang ingin disampaikan. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sesungguhnya apa pesan tulisan tangan dari tim nasional Iran yang ditemukan di ruang ganti timnas Iran. Ini kami akan membaca bagaimana pengertiannya. Di sini sudah ada pesan yang bertuliskan dari peradaban Persia kuno ribuan tahun lalu hingga Iran modern saat ini. Semangat Iran tetap hidup dan teguh. Terima kasih Los Angeles atas keramahan Anda. Kami datang dengan kebanggaan, bertanding dengan kehormatan, dan pulang dengan martabat. Tidak hanya itu, ada lagi tambahan dan terima kasih kepada setiap warga Iran yang telah memberikan hati, suara, dan jiwanya untuk Iran sepanjang 180 menit ini. Semoga perdamaian, rasa hormat dan persahabatan terjalin di antara seluruh bangsa. Itu tadi isi dari surat tersebut Bung Ege, ini artinya sudah menjadi sorotan. Artinya ucapan terima kasih kepada Los Angeles ini menjadi salah satu yang digarisbawahi. Ini kenapa menjadi sorotan penting? Ada beberapa hal. Yang pertama, mereka mengucapkan selamat dengan pesan perdamaian itu karena selama tinggal Los Angeles. Habis ini mereka bertandingnya di Seattle. Jadi itu pertandingan terakhir. Iran akan bermain melawan Mesir yang seru juga itu ya, ketemu Muhammad Salah dan kawan-kawan di Seattle. Jadi seakan-akan mengucapkan selamat jalan untuk Los Angeles begitu. Tapi ditambah dengan, jadi ada alasan kenapa menulis surat itu di locker room. Kecuali masih main di Los Angeles ya jadi nggak tepat membuat surat itu. Jadi yang pertama ada alasan. Yang kedua, ini suatu simbol komunikasi yang sangat manis. Ya kenapa sangat manis? Karena Anda tahu, saya membayangkan dalam sejarah peradaban sepak bola, kalau bicara peradaban lawan peradaban, jangan-jangan baru sekali ini nih ada negara peserta yang hanya boleh datang itu menjelang pertandingan dan sesudah pertandingan suruh pulang. Harus pulang. Iya. Ini mungkin sejauh yang saya pernah bayangkan ini yang paling tidak adil. Anda harus bermain melawan tim-tim lain yang ada di situ, latihannya diperhatikan dengan staf yang cukup. Jangan lupa ya, ada 10 kurang lebih, bahkan ketua federasi sepak bola Iran nggak boleh masuk. Jadi Anda bisa bayangkan mereka itu menderita karena stafnya tidak cukup, ditambah lagi dengan perjalanan jauh ya. Tapi katakanlah dari Tijuana ya, Meksiko ke sana. Jadi ini sebuah balasan yang sangat manis. Nah yang ketiga, tentu saja kita kembali ke sepak bola. Isi pesannya kan luar biasa. Yang mengatakan kami datang ke Los Angeles ini dengan perasaan bangga karena akhirnya kami bermain dan hasilnya juga luar biasa. Pertandingan pertama memang sebetulnya itu harusnya menang ya lawan Selandia Baru yang 2 sama berdasarkan ranking yang jauh sekali ya, 21 dengan 85 itu harusnya menang. Tapi sekali lagi dengan kondisi kekurangan staf, kekurangan pendukung dan lelah sedemikian rupa ya 2 sama. Tetapi sesudah itu yang paling monumental tentu saja ketika berhasil menahan Lukaku, De Cooper, De Bruyne dan kawan-kawan itu sampai 0-0 ya. Nyaris mencetak gol, tapi sekali lagi ada 2 pahlawan di situ, Courtois di Belgia dan kita ya yang Bayern Van itu luar biasa. Jadi man of the match itu. Nah, jadi ini kemudian menunjukkan bahwa mereka ingin mengatakan sekali lagi kami ada dan posisi mereka luar biasa. Saya mau terus kalau mereka jadi juara grup G, jadi artinya nanti misalnya menang di Seattle melawan Mesir, lalu Amerika sudah ada di atasnya,
Wah, itu seru. Jadi Amerika di 32 besar mengalahkan lawannya, lalu Iran misalnya sebagai juara grup G akan berhadapan 3 terbaik dari AHUIJ. Maka sesudah itu bertemulah mereka kalau saya nggak keliru di pertandingan 74 gitu. Iya. Oh, itu seru. Bung Ege. Jadi yang mau saya katakan adalah simbol ini bisa bermakna panjang. Nah, bermakna panjang ini yang perlu kita telaah. Apakah surat yang ditinggalkan oleh timnas Iran ini hanya kita baca sepolos mungkin, ataukah ada makna-makna bercabang yang ingin disampaikan oleh Iran? Oh, bicara soal peradaban loh ini, dibuka dengan ya, dari peradaban Persia kuno Iya. yang sudah ribuan tahun sampai ke Iran modern pada hari ini gitu ya. Iya. Mereka mengatakan ada sesuatu yang tidak berubah. Walaupun tentu saja saya belum tahu apakah ini sebuah kampanye negatif atau fakta. Nanti kita telusuri bahwa ada katanya penyanyi tanpa hijab, terus itu akan dikenai hukuman cambuk dan sebagainya. Kita harus pelajari betul itu. Jadi ada hal-hal yang harus mereka lakukan juga dengan peradaban mereka sesuai dengan kondisi saat ini yang mereka sebut Iran pada hari ini gitu ya. Tapi ini betul-betul menunjukkan sebuah peradaban. Kami datang, kami bermain dengan kehormatan tadi ya, dan kami akan pulang dengan tadi martabat. Nah, surat ini menurut saya adalah bagian dari penyampaian yang bermartabat. Baik, Ya. baik. Mas Anton, ini kan artinya diawali dengan kata bahwa ini adalah bangsa Persia. Itu pula yang selama ini digaungkan oleh para negosiator di Iran. Sesungguhnya makna ini memiliki apa pengertian dari merupakan keturunan dari bangsa Persia tersebut? Ya, pertama kita harus lihat bahwa itu jelas dengan persiapan. Jadi nggak habis capek lalu nulis habis publish gitu. Jadi, tapi bagi saya sekalipun itu dengan persiapan, ini adalah salah satu menunjukkan kecerdasan. Bagaimana kemudian mereka membangun sebuah framing narasi. Jadi bawa 3, ada ngomong tentang peradaban, ada ngomong tentang terima kasih, ada ngomong tentang perdamaian dan justice. Jadi mereka digabung gitu. Jadi dan bagi saya itu yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh negosiator, oleh pemerintahnya sekalipun ketika bicara tentang itu. Karena nggak mungkin kemudian mereka misal memuji, oh Amerika Serikat baik, no. Gitu. Ini yang bagi saya upaya diplomasi yang cerdas dimainkan oleh Berarti ini sebuah diplomasi juga. Yes, ini kita bisa bilang lah, ini kadang-kadang bisa disebut soft diplomasi atau track to diplomasi. Kenapa dibilang track to? Karena kalau track one itu aktornya negara, kalau ini aktornya non negara, dan hal ini adalah sepak bola. Gitu, itu satu. Kedua, memang kalau bicara tentang timnas Iran ini memang udah beberapa kali nih dalam 4 tahun terakhir itu selalu mengeluarkan gestur politik. Iya. 2022 mereka nggak mau bernyanyi lagu kebangsaan karena mereka merasa ikut berbelasungkawa terhadap siapa yang ditindas di negaranya, gitu ya. Jadi mereka nggak mau bilang kami bukan behalf of their country, gitu ya. Terus 27 Maret 2026 dalam pertandingan persahabatan dengan Nigeria di Turki, mereka bawa tas anak kecil, gitu ya, tas anak kecil untuk mengenang ada 168 anak-anak yang meninggal. Ini yang tadi kalau misalnya kita baca translasi dari surat yang tayangkan TV One, ada yang kurang. Yang kurang itu tampilkanlah hashtagnya. Bahwa 168 dan minap itu ada. Iya. Dan warnanya beda ya? Warnanya merah gitu loh. Jadi dengan hati juga ada satu hati. Jadi bagaimana itu adalah pesan yang nggak bisa dilepaskan dari gestur yang pulpennya warna biru gitu ya. Gitu. Jadi itu sekolah putri yang dibom. Yang dibom di hari pertama gitu. 168. Jadi mereka menuntut gitu. Jadi di satu sisi mereka berterima kasih, tapi di sisi lain mereka juga mendukung perdamaian di bagian akhir gitu. Mereka mendukung perdamaian. Tapi mereka juga menuntut bahwa ada satu yang nggak bisa dilupakan yang namanya 168, sekolah minap. Itu yang nggak boleh dilupakan. Gitu. Ini yang bagi saya kemudian pesannya menjadi sangat powerful yang ditunjukkan oleh Iran. Jadi dengan kata lain kalau tadi Iran bukan lagi kurang, Iran itu udah tidak mendapatkan perlakuan gitu. Jadi betul. Bayangin ya dia di stay-nya di Meksiko gitu ya kan. Los Angeles butuh penerbangan 4 jam. Gitu. Jadi dia tuh tidak mendapatkan fasilitas dukungan yang proper dalam pelaksanaan kali ini. Sehingga kalau misalnya ngomong tentang penindasan di mereka tuh keterbatasannya luar biasa. Tapi kemudian ketika mereka menyampaikan itu otoritas moral mereka tuh sangat tinggi. Jadi keterbatasan itu tidak menyebabkan mereka untuk kemudian mengapresiasi, mendukung perdamaian dan tidak pernah melupakan tragedi. Gitu. Jadi itu yang kemudian sangat powerful sekali ya. Pesan itu yang harapannya itu kemudian diperhatikan dalam
negosiasi di Burgenstock. Bung Ege, bahkan ini juga bisa dikatakan sebagai momentum untuk membangun citra positif ya di mata dunia. Bung Ege melihatnya seperti apa? Sebetulnya kan saya pernah bahas ya, ada diskusi khusus di TV One. Kan ada dua hal nih, Mas Anton. Yang pertama, Trump harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus segera mengakhiri perang di Timur Tengah. Karena ada Piala Dunia. itu orang kurang atau jarang berpikir ke arah itu ya. Padahal itu fakta kan, harus buru-buru loh. Bagaimana perjalanan orang, ya kan ke sana yang sekarang, ya oke kita lihat meriah, tapi katanya juga belum begitu banyak. Jadi ada keharusan. Lalu yang kedua, kata pemimpin spiritual Iran kan dia mengatakan ini mengakhiri perang dengan putus asa sebetulnya. Kalimat-kalimat ini coba. Jadi ada kalimat dan pernyataan komunikasi politik gitu ya. Tapi ditambah ini dengan komunikasi simbol yang sebetulnya betul-betul harus dilihat sebagai sebuah penggambaran kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita kan ikut main bola juga ya. Nah, selama kita main bola kalau Anda bilang gitu 4 jam datang ke sana dengan jumlah staf yang tidak terlalu cukup gitu ya, karena ada yang tidak dapat tadi visanya juga paling terakhir dikeluarkan gitu. Kemudian di lapangan mungkin mereka pada waktu berhadapan dengan Selandia Barat itu melakukan penyesuaian luar biasa ya. Tapi waktu melawan Belgia, saya menariknya gini untuk menjawab pertanyaan ini dari sisi yang lain. Saya ingin mengatakan salah satu komentator televisi itu ya, dia mengatakan, mohon maaf ya kalau saya agak bercanda, ini Iran sudah terlalu biasa dibom katanya. Jadi ini serangan-serangan Belgia pun dia yakin itu tuh Sudah biasa. sudah dibom di sana sini. Jadi dari situ saya memahami, aduh, ini sebagai komentator saja dia sampai bisa berpikir bahwa ini adalah bangsa yang biasa menghadapi penindasan dan bagaimana cara mereka membalasnya. Nah, salah satu sekali lagi loh harus digarisbawahi di samping 168 minap dan kemudian hati ya yang merah itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada Los Angeles karena kami bertanding di Seattle loh. Selanjutnya ini yang 27 Juni waktu kita, 26 Juni waktu sana gitu. Tapi waktu kan bisa Amerika. diartikan itu juga terima kasih kepada Amerika Serikat, tidak? Terima kasih kepada Amerika Oh Serikat. ya pasti, terima kasih kepada seluruh penonton dengan jiwa, dengan hati, dengan suara ya karena Iran itu cukup banyak loh di dalam pertandingan. Wah, iya. Walaupun tetap harus kita katakan ada juga di luar stadion atas nama demokrasi ya. Kelompok yang mengatakan enggak, ini harus juga ada dilakukan perbaikan terhadap rezim yang memerintah, misalnya lebih banyak kebebasan lah ya terhadap perempuan, kemudian hal-hal lainnya itu kita tidak boleh menafikan itu. Tapi ya boleh lah kalau dibilang terima kasih kepada Amerika yang sudah menerima mereka cukup hangat. Harusnya terima kasih lebih banyak lagi kepada Meksiko. Karena Meksiko mengatakan sesudah tim kami ya Meksiko yang betul-betul masuk ke babak selanjutnya sudah memastikan diri, itu dia mengatakan tim kedua Meksiko itu adalah tim Meli ini, Iran katanya ya. Jadi terima kasih kepada Amerika, terima kasih kepada Meksiko dengan para pimpinannya. Saya belum pernah dengar tuh dia berterima kasih kepada Trump, saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya. Ke FIFA juga belum loh. Belum ya, Presiden FIFA Infantino enggak. Saya tuh ngebayangkan apa gunanya ya Presiden FIFA datang ke ruang ganti untuk menghibur. Hiburan Anda ini tidak dapat dijadikan sebagai pengganti dari orang terbang 4 jam, lalu langsung harus bermain. Sesudah bermain pulang lagi, itu nggak bisa tergantikan. Saja. Iya betul. Apa yang dia bisa ini masih ada terlihat nih ya kunjungan dari Infantino. Kalau Infantino kemana-mana pakai private jetnya ya, yang disediakan oleh itu Qatar ya, Qatar Airways itu. Sementara teman-teman kita ini bagaimana menderitanya gitu ya, dan semua pelayanan kelas 1 kan Bapak Infantino ini gitu. Jadi belum ada terima kasih kepada Trump, belum ada terima kasih kepada Presiden Infantino FIFA. ya. Baik, Bu Mas Anton, jika kita melihat langkah dari Iran ini kan menjadi awal yang kemudian memantik sebuah pertanyaan besar. Seberapa besar lantas diplomasi ini dengan upaya olahraga ini menjadi efeknya sangat menuju sasaran begitu ya bisa dibilang? Iya, pertama kita harus lihat kenapa kemudian message ini powerful. Alasan pertama adalah otentik. Itu pesan ditulis tangan, bukan diketik. Gitu ya, jadi itu satu, jadi dia otentik tulis tangan. Kedua, Los Angeles itu bukan sekedar kota. Jadi sering kali dibilangnya adalah Teheran Los Teheran. Gitu. Jadi Los Angeles itu dalam sensus terakhir itu 20% diaspora Iran itu ada tinggal di Los Angeles. Jadi kalau Iran itu sekitar 750 gitu, separohnya ada di negara bagian California 350,
lalu setengahnya ada tinggal di Los Angeles. Karena itu kan menjadi powerful tempatnya. Iya. Nggak heran tadi Bung Ege juga bilang itu ada demo yang di luar. Ya, Gitu ya. Jadi ini kita tidak mereka- boleh menutup mata gitu loh. terhadap itu ya. Tapi ketika mereka demo itu masuk ke dalam, teriakan yang sama adalah Iran, Iran. Jadi itu memang kemudian sepak bola itu langsung menghilangkan sekat-sekat itu antara nggak suka sama suka gitu ya. Tadi ada kota. Ketiga adalah ngomong tentang timingnya. Timingnya pas. Pasnya apa? Lagi perundingan. Iya. Gitu ya. Jadi lagi perundingan ada. Dan keempat, ada dualitas yang dipakai secara langsung. Yang satu mereka mendukung perdamaian, yang satu mereka berharap ada justice terhadap itu. Itu kan 4 pesan itu yang kemudian menjadi powerful di tengah mereka yang dapat banyak pembatasan gitu. Kedua adalah pertanyaannya, apakah ini berdampak atau tidak berdampak? Diplomasi model ini itu punya perannya dua. Yang pertama adalah sinyal. Jadi dia memberi sinyal bahwa aktor kayak sepak bola ini itu nggak pihak pada siapa-siapa, tapi dia merepresentasikan warganya yang berharap sama perdamaian, tapi juga ada justice. Ngomong tentang sinyal. Kedua adalah sebagai katalis, berharap ini kemudian bisa menjadi percepatan. Jadi ibarat kalau ini ada kapal, upaya kayak gini tuh jadi angin, gitu ya. Ya kalau angin itu tergantung kapalnya mau mana, tapi dia kan bisa ikut membantu mempercepat arah kapal. Gitu. Itulah kenapa kemudian tadi saya bilang ini powerful, tapi kalau apakah dia punya dampak, ya mungkin dampaknya menjadi tidak langsung. Gitu ya. Ini kita berharap bahwa mereka negosiator, mereka yang ada di Teheran ikut mempertimbangkan aspirasi masyarakat ini. Mereka semua sukanya adalah perdamaian, rindunya terhadap perdamaian gitu. Tapi jangan pernah meninggalkan 168. Gitu. Ini yang bagi saya kemudian menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada dampaknya itu belum tahu. Karena mereka nggak punya dampak secara langsung. Gitu. Tapi bahwa gestur ini menjadi penting. Gitu. Kenapa? Karena dalam beberapa case olahraga itu memang kemudian mempercepat. Gitu, mempercepat. Ada ngomong tentang pingpong diplomasi tahun 71. Bagaimana Amerika Serikat sama Cina itu nggak punya channel, ada lagi diupaya untuk untuk membuka hubungan diplomatik. Gara-gara ada pingpong itu bisa bagus. Lalu bagaimana misalnya Iran ketemu Amerika Serikat tahun 98. Iran tuh dilarang untuk salaman. Amerika yang datang. Jadi gitu salaman. Jadi bisa ada banyak kemudian. Jadi kalau kita cerita tentang sepak bola ini ada banyak yang kemudian sudah melakukan menunjukkan bagaimana soft diplomasi itu setidaknya bisa menggugah. Kenapa? Karena cerita sepak bola ini kan sepak bola itu karena banyak diminati. Kenapa kemudian para politisi kan pengen jadi kata sepak bola ya Bang? Sepak bola itu salah satu olahraga yang bisa mempengaruhi opini publik. Opini publik kalau sudah dipengaruhi dia bisa mempengaruhi politik. Politik bisa mempengaruhi rakyat banyak. Kita bisa bayangkan kenapa kemudian cerita tentang olahraga ini itu menjadi sangat strategis gitu ya untuk dimanfaatkan sebagai sebagai salah satu cara untuk kemudian ikut membantu memperbesar tekanan agar ke arah perdamaian. Iya, artinya dalam pesan tersebut juga terus menjunjung tinggi sportivitas dan ini juga menjadi pertanyaan apakah olahraga yaitu sepak bola Bung Ege ini terpisah atau tidak terpisah dengan politik, nanti dijawab selepas jeda pemirsa. Kami masih akan kembali. Ini kan yang lucu nih ini. Amerika. Ada kembali bersama kami, Bung Ege. Kita ketahui bahwa ternyata ini perlakuan yang tidak adil ini tentunya menjadi sebuah pandangan yang kemudian dinilai oleh masyarakat, khususnya di olahraga yaitu sepak bola yang menjadi perhatian dunia. Dengan adanya tulisan tangan surat dari timnas Iran ini, apakah juga memberikan efek terhadap persepsi dunia? Oh iya, sekali lagi ini ahli hubungan internasional. Saya ingin mengatakan dipersiapkan ataupun tidak. Tapi bentuknya menjadi seperti spontan, betul ya. Simbolnya kecil-kecil, merah, tapi penuh makna. Dan lebih daripada itu, ini diberikan pada saat yang tepat. Tadi ya, ada perundingan damai, yang damai enggak, berhasil enggak. Lalu mereka sampai kita bicara ini, masih mendapat perlakuan yang tidak adil kan? Tidak adil. Ya, dan memang di pertandingan pertama tidak terlalu tampil maksimal. Sekali lagi karena ketidakadilan tadi. Mungkin mulai get used ya, mulai terbiasa pada pertandingan kedua. Dan tampil lebih baik, itu luar biasa sekali ya, terutama ini ya penjaga gawangnya ya yang kita tahu Beiran Van itu yang adalah gembala domba loh. Dia harus berlatih melemparkan batu
secara jauh buat mengusir musuh-musuh ternaknya gitu ya. Dengan segala penderitaan mereka lah. Nah ini ditambahkan dengan sebuah surat ya. Surat ini bukan tanpa alasan. Jadi kalau orang lihat di locker room tiba-tiba kasih surat, saya mau kasih tahu bahwa bukan. Ini perpisahan buat Los Angeles gitu. Ya kan jangan sampai kok Anda tiba-tiba bikin surat di locker room main romantisan bukan. Ini selamat tinggal Los Angeles untuk 2 pertandingan pertama, pertandingan ketiga yang akan dilaksanakan serentak untuk setiap grup itu dilaksanakan di Seattle. Jadi semuanya ada alasan yang tersusun, juga menunjukkan peradaban Persia ini memang cerdas. Betul nggak? Betul. Cerdas mulai dari masa itu dan sekarang satu-satunya negara yang tidak mau takluk pada imperialisme Amerika ya tinggal ini gitu loh. Tinggal ini kita ya nanti Bapak lah yang cerita ya. Tapi poin saya ketika ini dikembalikan ke sepak bola sesuai apa yang disampaikan Wendy tadi maka ada 3 hal. 1, sepak bola tidak boleh diperlakukan seperti ini lagi di masa selanjutnya. Yang kedua, banyak ketidakadilan yang sudah terbukti. Ini sedang dialami oleh Iran. Infantino yang ketawa-ketawa di gambar sebelah kita ini mereka melakukan ketidakadilan pada tim nasional Indonesia. Putaran keempat yang mereka janjikan di tempat netral, tiba-tiba terlaksana di Qatar dan Saudi Arabia. Dan hasilnya Anda tahu terakhir ya, kalau kedua gol mereka digabungkan itu 10-0 lah. Penderitaan yang dialami oleh Qatar dan Saudi Arabia. Padahal kalau misalnya mainnya di tempat netral yang dijanjikan katakanlah di Jepang, yang lolos belum tentu mereka kan. Dalam konteks ketidakadilan bola. Nah yang ketiga, benar-benar sepak bola adalah sesuatu yang mampu, ini mungkin karena terlalu banyak ya pesertanya 48, nanti pusatnya di 32 besar, itu dunia seakan terhenti. Nah di situ mereka menyampaikan pesannya. Jadi luar biasa ya, cerdas menyampaikan pesan, tapi sekali lagi dibungkus dengan pesan spontan. Ada tanda-tanda 3 tadi ya, hati 168, minap, ditambah lagi dengan selamat tinggal Los Angeles yang merupakan tempat tinggal sebagian besar diaspora Iran gitu. Walaupun sekali lagi kita jangan menafikan diri ya, ada kelompok juga yang menentang beberapa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Iran saat ini. Tadi saya tambahkan satu lagi, sepak bola putrinya pernah juga tidak menyanyikan lagu kebangsaan ya, yang kemudian ditawarkan suaka tapi beberapa berubah pikiran gitu. Jadi semua ini catatan yang penting bagi kita bahwa sepak bola ini pada saat-saat tertentu bisa bagus menyampaikan pesan, tapi bukan pesan politik maksud saya. Pesan terhadap ketidakadilan, terhadap respect itu sendiri ya, dan kemudian martabat. Martabat. Ya. Bersama dengan momentum sepak bola ini, Mas Anton, apakah Anda melihatnya justru seharusnya Presiden Trump ini memanfaatkan momen sepak bola menjadi tuan rumah untuk memperbaiki citranya yang selama ini selalu berubah-ubah statementnya? Emang Trump pernah bertanding ceritanya yang itu? Nggak pernah. Nggak pernah mempertahankan citranya. Dia nggak peduli dengan itu. Dengan segala hormat kepada teman-teman di kedutaan maupun warga negara Amerika ya. Ini presiden yang paling lucu. Yang paling lucu lah. Lucunya udah cukup ya melukiskan bahwa menurut saya dia nggak pernah sungguh-sungguh adil. Tidak pernah sungguh-sungguh respect. Trump nggak peduli dengan tidak itu. pernah sungguh-sungguh mempertarungkan martabat ya. Betul. Tapi ya lagi-lagi saya selalu bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Trump kita harus ngelihat pakai kacamata bahwa dia adalah negara besar. Ya pemimpin negara besar kadang-kadang seenaknya itulah salah satu contohnya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita negara kecil, oh ini semena-mena. Tapi bagi mereka, ya saya punya power, semua power saya punya. Kenapa? Emang mau urusan apa? Jadi ketika misalnya orang protes harga tiket nonton tinggi-tinggi, ya kalau nggak bisa ya udah gitu loh. Iya, Jadi iya. dia buat aturan yang sampai kemudian ketua FIFA pun akhirnya angkat tangan. Ketika Indonesia mudah gitu misalnya dicot gara-gara nggak mau ngasih visa sama Israel, sama dia dia nggak ada urusan. Dan FIFA kemudian tunduk sama itu. Gitu. Jadi itu menunjukkan memang ya satu, ya ini perilaku negara besar saat ini yang kemudian dipimpin oleh seorang Trump. Gitu. Jadi Trump dan Trump tidak pernah mau ambil pusing dengan citra itu, gitu ya. Dia cuma pusing adalah ketika misalnya, apakah nanti partainya akan ambruk atau enggak nanti di November, pemilu setelah ini, itu aja gitu. Tapi kalau politik adalah apa kurangnya saya udah kaya dan lain-lain, saya udah punya kuasa, saya nggak punya kurangnya kata dia. Yang lain tuh kalian aja masih kurang-kurang ya kan, kalau saya nggak punya kurangnya gitu. Jadi saya nggak ngeliat dia kemudian ambil pusing dengan itu. Gitu. Jadi bagaimana kemudian dia juga ingin mengeksersis gitu ya. Jadi kadang-kadang saya melihatnya dia itu cuma ingin menguji gitu loh. Kalau saya seperti ini, kalian emang bisa apa? Gitu. Emang kalian ingin mudah apa memindahkan dan lain-lain? Enggak gitu. Jadi kan berapa banyak pihak yang protes terhadap perlakuan host country dalam hal ini, tapi kan kemudian Trump bergeming. Iya. Gitu dan FIFA kemudian yang justru mengalah.
gitu. Ini kan menjadi presiden buruk ya, presiden Iya, buruk. iya. Kemudian kalau tadi harapannya Bung Egy kan kayak gitu, ya agar ke depannya jangan terulang lagi. Tapi lagi-lagi kalau dalam konteks hubungan internasional, ya kadang-kadang perilaku kayak gini nggak bisa kita hindari. Perilaku bagaimana behaviornya dari negara-negara besar dan kemudian mereka punya pemimpinnya, itu yang kita Tapi bisa ngelihatnya jalan-jalan. ke depan ini tidak hanya ke Piala Dunia selanjutnya loh. Ini kan masih ada babak-babak selanjutnya. Maksud saya, lagi-lagi saya membayangkan, coba kita bayangin Iya, sama-sama Wendy coba. dan seluruh pemirsa. Kalau Amerika sudah ada di posisi itu dari bagan FIFA, lalu Iran bisa mengalahkan Mesir. Harusnya bisa dari ranking ya. Dan kemudian kalau dalam turnamen itu performa makin naik, nanti di Seattle misalnya dia mengalahkan. Dia menjadi juara 1G, lalu bertemu dengan nomor 3 terbaik dari HUIJ gitu ya. Iya. Lalu masuk ya ke pertandingan 94. Ketemunya Amerika. Ya saudara-saudara, Amerika akan melawan Iran. Sementara Iran hanya boleh datang sebelum pertandingan. Iya. Dan kemudian sesudah pertandingan keluar lagi gitu. Keadilannya bagaimana itu? Iya. Kenapa sih tidak ada tindakan dari FIFA ataupun dari Amerika Serikat, Bung Ege? Ya itu tadi kan Iran sudah melakukan protes terhadap FIFA. Nah ini menarik. Dulu pada waktu Iran itu mau diganti untuk Piala Dunia ini, disebut-sebut nama Italia Iya, kan? betul. Tapi Italia menjawab dengan sangat bagus. Negara manapun yang mau menggantikan Iran katanya, itu nggak tahu malu. Karena itu katanya bukan jalur politik, itu jalur prestasi. Yang jadi masalah sekarang, di mana negara-negara anggota FIFA lain yang harusnya protes Iya. kepada presiden FIFA-nya. Harus ada perbaikan nih. Untuk katakanlah ini kan ada pertandingan ketiga. Kalau bisa ya di Seattle ini 26 Juni waktu Amerika, 27 Juni waktu kita. Kalau bisa mereka ya sudah stay di situlah di Iya. salah satu tempat di mana mereka menjadikan itu sebagai base-nya gitu. Iya. Tidak Tapi lagi sampai Tijuana sekarang gitu. belum ada kepastian Enggak, soal itu belum ya? ada kepastian dan Iya. saya lihat ini asik-asik sendiri juga negara-negara anggota Belum FIFA ada ini ya. kepastian, Bang Anton, sama seperti perundingan yang sampai dengan saat ini. Mungkin sudah ya ada selesai di Swiss, tapi rasanya masih jauh dengan kata pasti itu, Bang Anton. Iya, sudah ada progres. Saya selalu bilangnya udah ada Progres. progres. Jadi ada progres. Jadi Indonesia mereka juga ke Piala Dunia progres loh. Amin, amin. Jadi bahwa perundingan 18 jam yang kemarin dilakukan oleh pimpinan tertingginya mereka, jadi ada yang dipimpin oleh JD Vance dan juga ada Kalibaf dari sisi Iran, itu udah ada progres. Jadi bagaimana misal mereka sama-sama sepakat membentuk high level committee gitu. Jadi ada tim teknis gitu yang itu. Lalu juga mereka sama-sama membangun jalur komunikasi untuk terutama untuk tentang pengelolaan Hormuz misalnya. Jadi ada beberapa hal yang sudah ada berprogres, walaupun kemudian masih ada hal-hal yang kompleks yang belum. Misalnya ngomong tentang uranium itu dan nuklir, itu masih sangat kompleks. Bagaimana mereka berdua itu masih ada beda gitu. Jadi kalau misalnya Vance bilang ini Iran sudah sepakat nanti akan ada IAEA, dia bilang IAEA sesuai prosedur kalau dari sisi Iran. Yang namanya nuklir uranium ini kedaulatan. Itu masih ada beda, jadi sangat kompleks. Kedua adalah misalnya ada faktor dari sisi Hizbullah dan Israel Lebanon. Ini juga nggak kalah kompleks gitu. Bahwa akan ada perundingan damai gitu di Washington gitu antara Lebanon dengan Israel. Tapi itu problemnya adalah pemerintah Lebanon dengan pemerintah Israel, bukan Hizbullah. Bukan Hizbullah yang Gitu ya. menjadi Jadi target kata utama Israel. Hizbullah kan saya bukan penandatanganan. Sama kayak argumen Israel, saya juga bukan penandatangan. Cerita tentang ini Burgenstock gitu ya kan. Gitu. Lalu yang ketiga misalnya tentang pencairan aset. Nah itu juga nggak kalah pelik. Kenapa? Karena bagi masing-masing pihak itu berbeda pendapat. Amerika nyatanya tidak Amerika ingin ya? bilangnya comply dulu, nanti kasih reward. Iya, iya. Kata Iran, enggak dong. Kasih gestur baik dulu, cair dulu, baru kami comply gitu. Iya. Walaupun sudah ada beberapa yang dicabut, misalnya ada pembatasan untuk jual Minyak. BBM itu udah mulai dibuka gitu. Jadi ada ini mungkin 58 hari ke depan ini dinamika akan nggak kalah tinggi gitu. Apalagi kita ada faktor Israel yang memang Masih ngebom nih, terus ya. bengal gitu ya, nggak bisa diatur, main sendiri gitu ya. Mereka harus awal perang mereka sudah buat peta baru wilayah Israel, wilayah buffer zone perbatasan antara Lebanon selatan itu dengan Israel utara itu dibesarin sama dia, gitu sampai 5 kilo. Gitu. Jadi 5 kilo mereka menduduki wilayah Lebanon itu disuruh mundur. Itu kan yang diminta oleh Amerika, saya suruh mundur. Iya. Apakah dia mau? Jawabannya saya sih nggak yakin. Kenapa? Mereka lagi mau pemilu. Iya. Mayoritas masyarakatnya mendukung perang Iran. Masa tiba-tiba pemerintah lagi mau pemilu? Enggak, kita pengen setuju damai. Kayaknya itu kecil bagi saya gitu. Jadi apalagi Netanyahu lagi ada ancaman korupsi gitu. Kalau dia kalah, immunity dia hilang,
duduk jadi pesakitan, jadi terdakwa. Itu paling berat bagi seorang Netanyahu. Jadi bahwa dia akan kemudian menjadi batu besar sandungan, saya pikir iya. Tapi Gitu. kalau diperhatikan dari poin-poin yang diajukan, Iran ini tetap pada pendiriannya ya. Iran terbuka dengan negosiasi, gitu. Jadi terbuka bahwa kemudian ketika ada evolusi proses perundingan ini, itu kan menunjukkan bahwa defisit trust itu sudah makin lama makin mengecil, gitu ya. Jadi sudah ada kepercayaan yang terbangun, gitu. Walaupun ada insiden 80 menit, gitu ya, 80 menit, kemudian mereka nggak mau foto bareng, gitu ya, gitu. Itu sebagai, tapi karena yang mimpin JD Vance itu nggak kemudian buru-buru, oh ya kita batal, enggak. Dia bagaimana kemudian, ini cuma soal teknis saja. Gitu. Jadi bagaimana dia kemudian mencoba untuk berdiplomasi, untuk bisa mempertahankan proses ini tetap berjalan. Dan itu dilakukan bagi saya dengan baik oleh JD Vance dalam 18 jam kemarin. Gitu ya. Jadi bahwa dia kemudian nanti harus bertarung di domestik, ada Trump, ada Menlu Rubio, itu yang juga beda gitu posisinya sama dia. Jadi dia satu sisi dia akan konsolidasi, tapi bagi saya bahwa di Iran juga memang nggak kalah pelik. Bagaimana sebelum perundingan kemudian Mojtaba bilang, saya nggak serak dengan sepenuhnya poin-poin 14 ini. Tapi kalian nggak boleh, saya izinkan untuk ke depan. Artinya apa? Di Iran juga kan akan punya masalah konsolidasi. Belum lagi nih nanti tanggal 4, nanti kan ada pemakaman. Kalau misalnya IRGC mengeras, tiba-tiba main tutup Selat Hormuz, makin rumit lagi nih ceritanya. Jadi bahwa masing-masing pihak itu punya problem domestik yang nggak kalah hebat. Jadi, tapi bagi saya, kemudian apa yang dilakukan oleh timnas Iran ini seakan-akan menjadi angin segar gitu, yang memang mendukung bahwa masyarakat kemudian menunjukkan sikap pro terhadap damai. Kalau selama ini narasinya bahwa mereka menyambut riuh, adanya serangan balasan dan lain-lain, tapi narasi yang dibangun oleh timnas Iran ini berbeda. Tidak seperti yang selama ini kita tayangkan, ada masyarakat Tehran melihat, nonton, ada misal yang disiapkan dan lain, enggak. Mereka sekarang pro damai. Gitu. Ini masyarakat yang minta damai, tapi ada justice yang tetap ditegakkan. Gitu. Jadi bagi saya, ini narasi yang menjadi penting ketika ada proses perdamaian lagi sedang dijalankan, Mbak Bindi. Artinya Bung Ege, ini artinya pecinta sepak bola di seluruh dunia sudah mulai melek ya dengan apa yang terjadi dengan adanya sikap dari timnas Iran ini. Ini sesuatu yang menarik. Jadi artinya di tengah format baru dengan 48 tim ini format ini sulit loh. Saya nonton aja 4 pertandingan sehari itu sakit loh. Jadi nonton aja sakit gitu karena begitu numpuk gitu ya, jaraknya sedikit-sedikit. Jadi mungkin perhatian orang belum banyak, belum melimpah gitu ya. Tetapi tiba-tiba ada pesan dari locker room sini yang dibangun, dari pesan dari ruang ganti ini yang dibangun dengan logika yang sehat, cerdas malah. Satu, selamat tinggal Los Angeles. Kalian betul-betul memberikan banyak dukungan dengan hati, dengan jiwa, dengan suara gitu kan. Nah ini surat buat kalian. Ada tanda hatinya. Jangan lupa ya 168 dengan minat gitu. Jadi di balik seluruh rangkaian pertandingan-pertandingan yang banyak dan bikin kejutan ini, ada surat ini gitu. Nah apakah ini tidak direncanakan? Menurut saya direncanakan ya. Tapi kan direncanakan dengan cara-cara yang enak ini, cara-cara yang elegan, cara-cara yang bermartabat. Dan ini dipikirkan bersama-sama dengan apa yang disampaikan Mas Anton. Saya yakin, jangan juga kita melihat bahwa Iran ini nggak punya kelemahan loh dalam perundingan, betul kan? Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Nah pada saat ada kelemahan-kelemahan ini, kan dia buka tutup kan sempat ya? Selat Hormuz itu kami tutup lagi loh ini. Nah sekarang kita buka lagi. Nah kalau Pertamina kita sudah lewat belum? Itu kan pertanyaan juga. Ketika buka tutup harusnya buka pertama kita lewat dulu gitu. Balik lagi ke sepak bola, yang mau saya katakan adalah ini dikeluarkan pada saat yang tepat ketika perhatian itu mungkin tertuju pada Messi memecahkan rekor 16 gol. Ada satu penalti nggak masuk. Messi itu harus diingat juga sebagai pemain yang paling banyak gagal penalti di Piala Dunia. 3 lah sudah ya. Tapi dia sudah memecahkan rekor pencetak gol terbanyak. Ada Mbappe main bagus ya, kemudian Yamal juga main bagus. Kita tunggu Ronaldo malam ini main bagus. Tapi ada surat ini juga gitu. Jadi perhatian kita di tengah pertandingan yang menumpuk ini jadi sesuatu yang menarik. Karakter dari Iran pun jadi semakin terkenal. Iya, walaupun saya menunggu kalau mereka betul-betul ketemu dengan Amerika nantinya. Kalau mereka salaman dengan baik, lalu ada pertukaran semacam cenderamata yang menarik di ujung pertandingan, mungkin diwakili oleh satu orang aja, dunia akan sangat terbuka matanya. Bahwa pimpinan boleh berantem bahkan dengan cara-cara yang tidak respect dalam sepak bola kan penting sekali tuh.
Tadi disebutkan soal kedamaian dan martabat, tapi di lapangan bola ada sebuah angin baru, ada simbol-simbol baru gitu. Sportivitas itu Iya, yang iya, iya, dijunjung iya, tinggi. iya. Terima kasih Bung Ege, terima kasih Bang Anton. Waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan pemirsa tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini.